Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hendra Kadafi dari kelas Vulkanologi dengan NRP akhir 1056. Nah, di sini saya akan membahas mengenai buku yang berjudul Geologi Gunung Api Purba, dan saya akan membahas mengenai isi dari bab 1 pada buku tersebut. Oke, langsung aja. Next. Nah, terkait outline-nya. Nah, di sini saya akan membahas mengenai pengertian dasar serta mencakup apa sih vulkanologi itu sendiri dan juga menurut para ahli terkait geologi dari gunung api itu seperti apa, pembentukannya, nah terkhususnya yang ada di Indonesia. Next, nah yang pertama mengenai overview. Jadi yang pertama kegiatan gunung api di Indonesia sudah dimulai sejak zaman Perm atau Permian yang saya tunjukkan pada zaman berdasarkan geologi time scale itu dari The Geological Society of America, yang mana zaman Perm atau Permian itu berada pada fase Paleozoik dan juga di periode Permian ini. Kemudian pada tahun rentan 280 hingga 260 juta tahunan yang lalu, seperti itu. Kemudian dibuktikan dengan tersingkapnya batuan gunung api berumur perem di Sumatera yang dikelompokkan ke dalam formasi Silungkang, Palepat, dan gunung api Panti. Ini menurut Sitasi Rosidi, Rock, dan Hartono. Kemudian pada zaman tersier, itu di Triasik. Nah, em, batuan gunung api sangat melimpah di Indonesia yang dikenal dengan Old Andesit Formation. Nah, ini juga di statement oleh Van Bellman pada tahun 1949, seperti itu. Oke, next. Nah, ini menurut ahli. Menurut ahli sendiri itu Alswar dan kawan-kawan pada tahun 1888 mendefinisikan gunung api adalah itu ada tiga. Yang pertama merupakan bentuk timbulan di permukaan bumi yang dibangun oleh timbunan rempah gunung api atau gunung api sebelumnya seperti itu. Kemudian yang kedua jenis atau kegiatan magma yang sedang berlangsung. Yang ketiga itu merupakan tempat munculnya batuan lelehan dan rempah lepas gunung api yang berasal dari dalam bumi. Nah, sebenarnya dari teori yang pertama itu yang dikemukakan oleh si Alswar itu memiliki kelemahan dalam teori yang disampaikan atau definisi yang disampaikan. Nah, itu sendiri yang pertama itu seharusnya mencakup dalam pengertian suatu definisi itu seharusnya tercakup dalam suatu kesatuan kalimat serta tidak dipisah menjadi beberapa butir. Nah, seharusnya berdasarkan ketiga em, pengertian yang dikemukakan oleh Aswar dan kawan-kawan itu harusnya langsung dalam bentuk kalimat dan tidak dipisah seperti itu. Oke, lanjut ya pembahasan. Menurut Sever Sieverdecker pada tahun 1959 menyatakan bahwa ini berarti yaitu gunung api adalah tempat keluarnya magma dari dalam bumi ke permukaan atau sudah keluar pada masa lampau. Nah, ini juga biasanya membentuk sebuah gunung berupa kerucut yang mempunyai kawah di bagian puncaknya. Kemudian ada satu lagi menurut McDonald pada tahun 1972 itu mendefinisikan bahwasanya bukan gunung api itu sendiri yaitu bukan tempat batuan kental pijar atau gas dan umumnya keduanya keluar dari dalam bumi ke permukaan. Dan bahan batuan yang mengumpul di sekeliling itu bukanlah membentuk bukit atau gunung. Tempat bukaan yang dimaksud di sini adalah kawah. Bila diameternya kurang dari 2000 meter, atau disebut kaldera bila diameternya lebih besar sama dengan 2000 meter. Itu menurut eh, McDonald. Serta dapat diketahui juga bukaan yang ini berupa cekungan bila tidak tertutup oleh bahan gunung api yang lebih muda. Seperti itu. Kemudian yang di statement oleh McDonald juga, batuan kental pijar itu juga batuan kental pijar dan gas itu disebut magma seperti itu. Oke, next. Nah, ini pengertian umumnya.
ilmu gunung api atau vulkanologi ini adalah ilmu yang mempelajari permasalahan gunung api. Kata vulkanologi itu berasal dari bahasa Inggris yaitu vulkanologi yang terdiri atas kata vulkano yang berarti gunung api dan logi berasal dari kata logos yang berarti ilmu pengetahuan. Kata vulkano diadopsi dari bahasa Belanda vulkan atau bahasa Italia vulcano. Kemudian ada istilah lain yaitu paleovulkanus, yaitu gunung api purba atau fosil gunung api. Nah, ini sendiri adalah gunung api yang pernah aktif pada masa lampau, tetapi sekarang ini sudah mati dan bahkan tererosi lanjut sehingga fitur atau penampakannya sudah tidak jelas seperti gunung aktif di masa kini, seperti itu. Oke, lanjut ke di sini ada membahas mengenai bagian pengetahuan geologi gunung api yang mana pada bahan pada bagian tersebut membahas mengenai membahas mengenai bahwasanya geologi gunung api itu sendiri itu sebagai landasan untuk pembelajaran lebih lanjut terhadap potensi sumber daya geologi dan bencana geologi yang ada di daerah bebatuan gunung api tersebut. Kemudian, potensi sumber daya geologi ini dapat berupa mineral, energi, serta lingkungan. Kemudian, dalam bencana geologi itu bisa berupa potensi gempa bumi, letusan api, tanah longsor, serta tsunami dan gunung api lumpur atau biasa dikenal vulcano. Oke, next. Nah, di sini juga terdapat istilah vulkanisme, yang mana atau vulkanisme dalam bahasa Inggrisnya ini juga merupakan proses alam yang berhubungan dengan kegiatan kegunung apian, mulai dari asal-usul pembentukan magma di dalam bumi hingga kemunculannya di permukaan bumi dalam berbagai bentuk serta proses atau kegiatannya. Kemudian, sedemikian luas lingkup vulkanologi atau banyak peneliti terkait vulkanologi sendiri atau cabang ilmu vulkanologi yang ada di dunia, sehingga para ahli membentuk organisasi profesi internasional bernama International Association of Volcanology and Chemistry of Earth Interior atau biasa disingkat IAVC. IAVC. Nah, berikut merupakan logo dari organisasi atau asosiasi internasional yang berfokus kepada vulkanologi. Nah, seperti itu. Kemudian, dari vulkanologi sendiri itu meliputi bahasan ada tiga, yaitu kuluk, yaitu bentuk fisik alamiah atau nature-nya. Kemudian, mula jadi atau asal-usul, origin atau genesis. Kemudian yang ketiga itu bahaya dan penanggulangannya, seperti volcanic hazard under mitigations, serta manfaat sumber daya gunung api. Nah, di sini pun sebenarnya berdasarkan prinsip tadi itu dapat dipelajari secara bertahap, mulai dari pemberian atau deskriptif, kemudian tafsiran atau interpretatif, dan juga kemanusiaan, itu atau humanistik. Nah, pemberian itu sendiri itu adalah uraian tentang objektivitas data yang akan diamati terhadap gunung api dan vulkanismenya. Kemudian, data tersebut menjadi dasar untuk melakukan penafsiran terhadap hal-hal yang tidak teramati. Misalnya, asal-usul sumber erupsi, lingkungan pengendapannya, dan juga umur kejadiannya. Kemudian, masuk ke prinsip humanistiknya. Nah, di sini yang dimaksud dengan sebagai prinsip humanistik itu adalah hubungan antara gunung api dengan kehidupan manusia, baik berupa ancaman, bahaya gunung api terhadap kehidupan, dan lingkungan hidup manusia. Nah, berdasarkan hal tersebut, usaha penanggulangan bencana letusan gunung api itu juga termasuk ke pemanfaatan maupun penanggulangan dalam sumber daya gunung api seperti itu. Next, nah di sini juga ada tabel yang membahas mengenai lama hidup atau durasi dan waktu istirahat setiap tipe gunung api di dunia. Nah, ini menurut Ferrari tahun 1998. Nah, maksud tabel di sini itu menyatakan bahwasannya, misalkan nih, gunung api Strato itu kan em, rata-ratanya itu 600.000 tahun. Nah, apabila durasinya melebihi durasi maksimum itu 1.800.000 tahun, misalkan durasi gunung api stratonya itu 2 juta tahun lah. Nah, itu termasuk gunung api aktif. Dapat dikatakan gunung api tersebut sudah waktunya istirahat apabila em, melebihi waktu istirahat
maksimum yang ada di tabel berikut ini. Jadi misalkan nih, em, durasi dari waktu istirahatnya itu dapat dikatakan waktu istirahat itu apabila melebihi batas maksimum ini. Misalkan Gunung Api Strato itu umurnya itu mencapai 2 juta tahun. Oke, itu berarti dikatakan itu termasuk gunung api yang telah aktif atau masih aktif. Kemudian gunung api strato yang masih aktif. Nah, kemudian apabila gunung api strato tersebut waktu istirahatnya itu atau tidak aktif lagi hingga mencapai waktu melebihi 5.300 tahun atau atau 5.500 tahun. Katakanlah itu berarti gunung api strato tersebut telah aktif telah istirahat seperti itu gambaran simpelnya. Oke, next. Di sini juga ada mengutip dari Neuhal dan Zurisin, itu memperkenalkan istilah volcanic unrest atau mengacu pada tabel sebelumnya, yaitu em, yang didefinisikan sebagai significant change usually an increase in seismicity, ground deformation, volcanic activity, or other parameters within a adjacent to volcanic system. Yang mana itu artinya suatu perubahan penting biasanya berupa suatu peningkatan pada kegempaan, deformasi muka tanah, aktivitas fumarol, dan parameter lainnya atau di sekitar suatu api. Kemudian ada 4 tipe kegiatan yang diperhatikan, yaitu mengenai keaktifan yang langsung menengah kepada suatu letusan, dan ini merupakan suatu tanda-tanda awal atau percisuror yang jelas terhadap kegiatan gunung api. Kemudian, keaktifan yang tidak segera menuju suatu erupsi, tetapi mencerminkan salah satu rangkaian kejadian pada jangka waktu lama. Misalkan penerobosan magma secara berulang-ulang yang setelah dilakukan analisa secara terpadu dengan data mengarah ke letusan gunung api. Yang ketiga, keaktifan yang terjadi di antara fase-fase suatu letusan yang memanjang atau menerus. Yang keempat, keaktifan yang tidak berhubungan dengan letusan gunung api nih. Contohnya, kegiatan tektonika regional di dekat suatu gunung api atau perubahan-perubahan panas sebagai hasil pengembangan dan perekahan pada suatu sistem hidrotermal. Nah, sebenarnya dari empat pendapat ini, itu dapat terlihat jelas bahwasanya di daerah yang secara tektonika masih aktif dan berumur kuarter, maka gunung apinya juga dianggap aktif atau setidaknya mempunyai potensi untuk aktif kembali. Nah, sekalipun di permukaan tidak memperlihatkan kegiatan dari aktivitas gunung api tersebut. Nah, eh, tipe gunung api yang saya sebutkan tadi itu mungkin saja sedang menghimpun kekuatan di bawah permukaan bumi, misalnya melalui diferensiasi magma atau pencampuran magma nih. Nah, sehingga pada suatu saat energinya sudah sangat kuat dan mempunyai jalan keluar ke permukaan, dapat terjadi letusan atau lebih tepatnya letusan yang besar seperti itu. Jadi, simpelnya kita tuh eh, sebenarnya tuh misalkan pada zona tektonik nih. Nah, di situ terdapat gunung api. Nah, apabila dilihat dari tektoniknya itu mengindikasikan bahwasanya terjadi pergerakan magma atau tektonik aktif dan juga gunung api pada daerah tersebut itu lama atau tipe erupsinya itu yang tidak setahun sekali atau tidak berkali-kali. Nah, itu yang menjadi concern kita atau lebih tepatnya kayak perhatian kita bahwasanya seperti ke jaga-jaga seperti itu. Nah, bisa aja hal tersebut mengindikasikan bahwasanya akan terjadi letusan yang sangat besar seperti itu simpelnya. Nah, berdasarkan statement saya tadi, kegiatan gunung api itu sendiri itu sangat erat dan berhubungan dengan kegiatan tektonik tadi. Nah, kegiatan tektonik itu menyebabkan terbentuknya magma sebagai bahan utama gunung api dan sekaligus membentuk rekahan yang memungkinkan magma keluar ke permukaan bumi seperti itu. Oke, cukup sekian pembahasan mengenai bab pertama dari buku Geologi Gunung Api Purba. Untuk itu, terima kasih
telah menyimak sampai akhir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.